Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2025, saya akan mengomentari pra-peradilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta ditunda karena KPK mangkir dari panggilan. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto selaku tersangka, selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tuduhan melakukan menghalang-halangi Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Hasan Masiku karena Hasan Masiku menyuap Wahyudi, anggota Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi anggota DPR. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi dipanggil untuk diperiksa, dalam panggilan pertama Hasto Kristianto tidak memenuhi panggilan karena menghadiri ulang tahun ke-56 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam panggilan kedua, Hasto Kristianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah selesai diperiksa KPK, tidak ditahan dan langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya, Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat menerimanya karena Hasto Kristianto tidak ada merasa menghalangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap Hasan Masiku, maka penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka bukan alasan hukum atau penegakan hukum, tetapi penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena alasan politik. Pertama, Presiden Joko Widodo minta jabatan Presiden 3 periode atau dilanjutkan sampai tahun 2027. Tetapi permintaan 3 periode ditolak Megawati Soekarno Putri yang bertentangan dengan konstitusi karena hanya dibenarkan konstitusi 2 periode. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019. Kedua, terkait pemecatan mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena Wakil Presiden Gibran Rakabuming masuk menjadi anggota Partai Golkar tanpa sepengetahuan Megawati Soekarno Putri, berakibat mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dipecat Megawati sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejak saat itu hubungan Presiden Joko Widodo tidak baik dengan Megawati Soekarno Putri. Marah di dalam hatinya ingin menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lewat bantuan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka. Dan pertama yang ditetapkan sebagai tersangka Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan. Kedua, menetapkan mantan Menteri Kehakiman Yasona Lawli sebagai tersangka. Dan ketiga, memanggil Megawati Soekarno Putri. Semua keinginan mantan Presiden Joko Widodo menetapkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai tersangka dipenuhi Komisi Pemberantasan Korupsi karena pemberantasan korupsi sudah berhutang budi kepada mantan Presiden Joko Widodo. Sebab 2 bulan lagi Presiden Joko Widodo sudah purna tugas dari jabatan Presiden. Sebelum purna tugas dari jabatan Presiden, langsung Presiden Joko Widodo mengusulkan 10 orang pansel ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipilih 5 orang komisioner KPK sebagai ketua, wakil ketua, dan 3 anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu dilantik. Pengusulan 10 pansel dan dipilih 5 DPR, lalu dipilih DPR 5 orang ketua, wakil ketua, dan 3 orang anggota komisioner KPK
merupakan hutang budi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi kepada mantan Presiden Joko Widodo, berakibat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dibawa kendali mantan Presiden Joko Widodo untuk menindak lawan-lawan politiknya, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan hal itu, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sebagai alasan politis, bukan alasan penegakan hukum. Alasan Hasto Kristianto mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi karena menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dengan alasan politik. Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Hasan Masiku dan menetapkan sebagai tersangka, karena Hasan Masiku sudah jelas sesuai pengakuan Wahyudi menerima sejumlah uang dari Hasan Masiku untuk menjabat anggota DPR masuk perbuatan korupsi. Dengan ditetapkannya Hasan Masiku sebagai tersangka, sudah tepat ditetapkan sebagai tersangka dengan alasan hukum atau penegakan hukum. Sedangkan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka dengan alasan politik tidak tepat. Malah masuk perbuatan melanggar hukum. Ditambah lagi dalam keterangan Wahyu, anggota Komisi Pemilihan Umum menyatakan tidak pernah menyatakan menerima uang dari Hasto Kristianto dan hanya menerima uang dari Hasan Masiku untuk menjadi anggota DPR menggantikan anggota DPR yang meninggal dunia, Nasaruddin Kemas dari fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang seharusnya menggantikan Rizky Aprilia, urutan pertama kader PDIP, sedangkan Hasan Masiku masuk urutan kelima. Sebenarnya tidak boleh menggantikan anggota DPR Nasaruddin Kemas yang meninggal dunia tersebut. Maka untuk dapat menggantikan Nasaruddin Kemas yang meninggal tersebut, Hasan Masiku memberi uang puluhan juta kepada Wahyu, anggota Komisi Pemilihan Umum. Karena keburu diketahui aparat penegak hukum, Wahyu dihukum beberapa tahun, sedangkan Hasan Masiku berhasil melarikan diri, sudah masuk tahun keempat belum berhasil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka sudah tepat Hasto Kristianto memperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sidang pra-peradilan dibuka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi mangkir dari panggilan Hakim pra-peradilan atau tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lalu ditunda persidangan pra-peradilan tersebut. Ada dugaan tidak hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi belum menemukan alasan yang pasti menetapkan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka yang diduga belum memenuhi minimal 2 alat buktinya untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memegang minimal 2 alat bukti, apalagi Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka bukan hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, hanya belajar dari berkas-berkas yang lama yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari sudut hukum pidana, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka bukan alasan hukum atau penegakan hukum, tetapi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka alasan politik, bukan alasan hukum atau alasan penegakan hukum, tetapi menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dengan alasan politik yang tidak dibenarkan masuk perbuatan melanggar hukum. Ada dugaan kemungkinan besar Hakim pra-peradilan akan memenangkan Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan alasan politik yang tidak dibenarkan aturan hukum. Harapan saya, pra-peradilan Hasto Kristianto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto sebagai tersangka besar dugaan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memenangkan Hasto Kristianto dengan mengalahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menilai penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka hanya alasan politik, bukan alasan hukum atau penegakan hukum. Sekian dan terima kasih.